Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, anak-anakku yang soli dan soleha? Semoga hari ini masih tetap semangat, sehat, puasanya belum ada yang bolong. Oke, anak-anak. Alhamdulillah, hari ini masih bisa bertemu dengan Bu Wiji, walau hanya suara saja. Tapi jangan berkecil hati, kita tetap masih bisa belajar bersama-sama. Belajar itu tidak hanya materi saja, tetapi belajar itu bisa kita ambil dari peristiwa yang terjadi, bisa kita ambil dari sifat-sifat seseorang yang baik ataupun yang buruk. Belajar itu tidak hanya diambil yang baik-baik saja anak-anak, yang buruk itu juga bisa diambil. Nah, contohnya suka berbohong. Nah, itu bisa juga dibuat sebagai pelajaran. Berbohong itu tidak baik. Nanti kalau berbohong, banyak yang tidak suka, tidak dipercayai oleh teman-teman, tidak punya banyak teman. Dan Allah pun tidak suka dengan anak yang berbohong. Oke, anak-anakku, hari ini Bu Wiji akan menceritakan tentang kisah seorang putri dari Abu Bakar, yaitu yang bernama Asma. Asma binti Abu Bakar. Siapakah beliau? Dan sifat-sifat apa saja, perilaku apa saja yang bisa kita ambil sebagai panutan untuk kehidupan kita. Oke anak-anak, ayo kita dengarkan cerita dari Bu Wiji. Sudah siap? Oke, Alhamdulillah. Sebelum kita mulai ceritanya, kita kenalan dulu dengan Asma. Siapa nama ayahnya? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau seorang pedagang kaya dan orang yang pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi, termasuk juga ayah mertua dari Nabi Muhammad. Asma adalah saudari dari istri Rasulullah yang bernama Aisyah, namun berbeda ibu. Dan Asma ini adalah saudara kandung dari Abdullah bin Abu Bakar. Dari cerita Asma ini adalah seorang putri yang sangat dermawan. Bagaimana ceritanya? Penasaran kan anak-anak? Ayo kita ikuti. Anak-anak, dari kisah Asma ini diantaranya yaitu Asma senang bersedekah di hari itu juga, dia tidak mau menunda. Hal ini beda dengan saudara-saudaranya yang menyedekahkan, dia mengumpulkan dulu barang-barangnya, kemudian disedekahkan di hari berikutnya. Namun Asma tidak seperti itu. Seperti contoh saat Asma itu sedang sakit. Lalu hari itu juga Asma memerdekakan para budak-budaknya. Nah, dan anak-anak Asma ini mengikhlaskan hartanya di jalan Allah. Saat kisah ayahnya ini menginfakkan semua hartanya di jalan Allah, Asma ini tidak dikasih uang sedikit pun. Jadi tidak ada uang sama sekali. Saat ayahnya menginfakkan semuanya, kemudian kakeknya itu mendengar peristiwa itu, lalu kakeknya merasa khawatir. Apakah benar cucunya itu ditinggal sendiri saat ayahnya berjihad bersama Rasulullah dan tidak ditinggali uang sama sekali. Kemudian kakeknya datang ke rumahnya untuk menanyakan tentang hal tersebut. Datang nih kakeknya. Assalamualaikum, Asma. Nah, kemudian Asma menjawab, Waalaikumsalam, silakan masuk. Kakek, bagaimana kabarnya? Ada apa kakek sehingga datang ke rumah kami? Kemudian kakeknya menjawab, saya mendengar berita tentang
ayahmu untuk menyedekahkan semua hartanya sehingga tidak ada sedikit pun uang untuk kalian. Apakah itu benar? Kemudian kakeknya merasa khawatir ini anak-anak. Nah, Asma ini pada waktu itu usianya masih kecil. Asma tidak ingin kakeknya merasa kecewa, tidak ingin merasa sedih. Kemudian Asma keluar mengambil batu kerikil dan dimasukkan ke dalam lubang tempat penyimpanan uang ayahnya. Batu kerikil itu ditutup kain oleh Asma. Kemudian Asma menuntun kakeknya. Kakeknya sudah tidak bisa melihat. Kemudian dituntunlah kakeknya. Kakek, ayahku meninggalkan beberapa uang untuk kami. Dan tangannya kakeknya itu meraba batu kerikil yang sudah ditutupin kain. Kakeknya berpikir itu adalah beberapa keping uang untuk cucu-cucunya. Kalau begitu saya merasa sangat lega dan tidak khawatir lagi. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa nilai-nilai anak-anak. Di antaranya yaitu bila kita menyedekahkan segala sesuatu harus dengan rasa ikhlas dan jangan ditunda-tunda. Semua hal kebaikan apapun yang akan dilakukan oleh anak-anak jangan ditunda-tunda ya anak-anak. Dan harus ikhlas karena Allah. Karena Allah lebih sayang daripada anak-anak tidak ikhlas, ya kan? Nanti sia-sia jadinya. Anak-anak, Asma binti Abu Bakar ini mendapat julukan Zatinita Koin yang artinya sang pemilik dua selendang. Hal ini dikisahkan saat Asma bersama ayah bersama Rasulullah saat hijrah ke Madinah. Saat itu Asma mempersiapkan makanan, bekal makanan di perjalanan. Namun saat itu Asma tidak membawa tempat untuk menjinjing makanan tersebut. Kemudian Asma berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku telah membuat makanan untuk Rasulullah dan ayah. Namun saya tidak membawa tempat untuk menjinjing makanan ini. Tapi saya mempunyai selendang yang ada di tubuhnya itu." Saat itu ayahnya memerintahkan untuk memotong selendangnya menjadi dua. Yang satu untuk tempat makanan itu, yang satunya tetap dibalutkan di tempat bajunya Asma. Saat itu pula Asma mendapati julukan Zatin Nitaqain. Anak-anak, dari kisah Asma binti Abu Bakar ini kita bisa mengambil hikmahnya. Di antaranya yaitu senang bersedekah, ikhlas menjalani semuanya, bekerja karena Allah. Karena bersedekah itu bisa menghapus dosa, dilipat gandakan pahala, terhindar dari api neraka. Seperti hadis yang berbunyi, "Mana qasad sodaqotut min malin." Sedekah tidak akan mengurangi harta, namun sebaliknya memperbanyak harta dan pahala. Kemudian kenapa kita harus bekerja karena Allah, anak-anak? Diniatkan bekerja itu harus karena Allah, bukan karena yang lainnya. Nah, karena Allah itu maha melihat. Allah itu maha mengetahui. Allah itu Al-Basir. Seperti yang tertulis di surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, "Wattaquwallaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basyir." Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Demikian kisah tentang Asma binti Abu Bakar. Tadi Bu Wiji sudah menyampaikan hikmah apa saja yang bisa diambil dari kisah Asma tadi. Nah, sekarang anak-anak bisa menerapkannya di rumah, seperti membantu orang tua di rumah. Bisa membantu orang tua membersihkan rumah, seperti menyapu, mengepel, mengelap jendela.
menyiapkan buka atau sahur. Nah, sekarang anak-anak sudah paham tentang kisah Asma tadi dan apa saja hikmahnya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Bu Wiji mohon undur. Bila ada salah, Bu Wiji mohon maaf. Bila ada kebenaran, semuanya dari Allah Ta'ala. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.